Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Irwan di sini. Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baiklah anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 6 yang Pak Irwan sayangi dan Pak Irwan banggakan. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita siapkan. Nah, menukil dari dawuh dari Imam Syafi'i yang mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, maka dari itu, anak-anakku sekalian, yuk, yang pertama nih, kita niatkan belajar kita hari ini dengan niat ibadah. Yang kedua, duduk yang rapi, ya, duduk yang rapi, yang masih bangkunya, kursinya menceng-menceng, diluruskan, yang rapi. Ya. Kemudian, keluarkan buku dan alat tulisnya. Buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Kemudian kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah ketua kelas, siapa hari ini yang akan memimpin doa? Pak Saifuddin? Mas Saifuddin sudah hadir? Hadir Bapak. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Kemudian siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita kumandangkan tepuk yang menjadi lagu kebangsaannya guru PAI ini, ya, tepuk anak Islam. Sudah tahu anak-anak atau masih ingat ya? Masih ya? Ya Pak. Oke, seperti biasa, persiapan tepuk. 1, 2, 3, tepuk anak Islam. Aku anak Islam, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Bagus. Semuanya semangat hari ini, kompak semuanya. Semuanya hari ini juga tampak ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah kita bertepuk-tepuk ria, yuk kita nyanyi dulu sekarang. Ini Bapak punya sebuah lagu berjudul Rukun Iman. Lagunya seperti apa? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Live-nya. Percaya kepada Allah. Percaya pada malaikat. Percaya kitab Allah. Percaya Nabi Rasulnya, percaya hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya capaian pembelajaran anak-anakku sekalian. Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Ini dalam elemen fikih anak-anakku sekalian. Jadi sebelum mempelajari halal haram ini di kelas 6, kalian telah mempelajari bab-bab sebelumnya di kelas 5, di kelas 4, di kelas 3, di kelas 2. Tentu kalian masih ingat. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan definisi halal haram. Jadi anak-anak setelah pelajaran ini mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal haram. Sedangkan profil pelajar Pancasila ya diharapkan 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. Jadi anak-anak sekalian setelah pembelajaran hari ini, inilah kompetensi yang akan kita capai bersama-sama. Nah, dan sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang hidup damai dan saling memaafkan. Dan pada hari ini kita belajar tentang makanan yang halal dan haram. Nah, dan sekarang kita ada di sini, dan besok di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Dan hari ini kita cek ya, Pak Irwan cek kehadirannya. Saya absen satu-satu. Mbak Lina hadir? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Mas Imam?
Hadir, Pak. Bang Mutakin hadir. Kemudian Mbak Sasil hadir. Pak. Oke, terima kasih. Berarti semuanya hari ini hadir lengkap, jos luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian, Pak Irwan punya pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apa makanan favorit kalian? Coba Mbak Lina, makanan favoritnya apa ini? Bakso, Pak. Bakso. Kemudian Mbak Retno, makanan favoritnya apa? Rendang, Pak. Rendang. Kemudian Mbak Wahyu, ini makanan favoritnya apa ini? Saya sate kambing, Pak. Sate kambing, luar biasa. Enak-enak semuanya. Awan-awan ngomong nih makanan jadi lapar ini. Oke, selanjutnya. Seblak juga enak, Pak. Apa? Apa, Mbak? Sebelah? Seblak, Pak. Enak, Pak. Iya, Seblak. bener lagi viral Iya. sebelah ini. Oke, baiklah kita lanjutkan. Yang kedua nih, pernahkah kamu makan daging? Coba Mas Saifuddin, pernah makan daging, Mas? Pernah, Pak. Pernah. Tapi ya cuma pas kurban saja, Mm-mm. tahun sekali. Daging apa Mas Saifuddin yang dimakan? Ya, kadang daging kambing, daging sapi. Oke. Ya. Halal atau haram kira-kira Mas Saifuddin daging itu? Setahu saya kalau daging kambing dan daging sapi itu ya halal, Pak. Halal. Halal ya. Ya. Alasannya? Alasannya ya karena dibolehkan dalam hadis atau Al-Quran, Pak. Oke, terima Saya kasih. tahu, Pak, karena kita kayak kurban, makanya halal. Oh gitu, luar biasa Mbak Wahyu. Tepuk tangan untuk Mas Saifuddin. Oke, sekarang ke Mbak Wahyu. Mbak Wahyu pernah makan daging apa belum? Pernah, Pak. Pernah. Daging apa Mbak Wahyu? Daging kambing, daging mentok, banyak, Pak. Oh, daging kambing, daging mentok. Wah, ini Mbak Wahyu lebih beragam ini dagingnya. Kira-kira Mbak Wahyu halal atau haram daging yang Mbak Wahyu konsumsi ini? Daging mentok walaupun tidak dipakai kurban halal, Pak. Halal. Kemudian yang daging kambing? Halal juga? Halal juga, Pak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, coba kalian perhatikan ini yang ada di sebelah kanan, yang ada di kotak-kotak ini. Nah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Ingat, kata kuncinya adalah boleh. Ya, halal kata kuncinya adalah boleh. Oke, kita ucapkan sama-sama halal boleh. 1, 2, 3. Halal. Halal Boleh. boleh. Baik. Selanjutnya haram. Coba Mbak Sasil. Oke, Pak. Nah, haram apa Mbak Sasil kalau haram? Tadi Pak Irwan sudah menjelaskan yang halal. Sekarang yang haram Mbak Sasil. Haram yang tidak boleh dimakan apa, Pak? Ya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Ingat, kata kunci haram itu adalah dilarang. 1, 2, 3. Haram, dilarang. Dilarang. Kalau halal tadi, Boleh. boleh. Kalau haram, dilarang. Dilarang. Oke, ikan pari, ikan cucut. Yuk, mari kita lanjut. Cakep. Baiklah, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan mengenal makanan yang halal. Makanan yang halal itu mempunyai beberapa syarat anak-anakku sekalian. Yang mana syarat yang pertama nih yang harus kalian tahu, bahan-bahannya harus halal. Yang kedua, disembelih sesuai syariat Islam. Yang ketiga, tidak mengandung unsur zat yang haram. Yang keempat, diproses dan diperoleh secara halal. Yang kelima, tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, kira-kira dari kelima ini, anak-anak sekalian, dari kelima syarat ini, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Silahkan. Pak, kalau mangga kan halal. Terus kemarin saya diambil oleh Udin, Pak. Gimana? Nah, itu. Oke. Tapi dia nggak bilang sama tetangga. Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Cerdas sekali nih pertanyaannya, luar biasa. Nanti akan diterangkan di bab selanjutnya. Ya, sekarang ini yang halal ini, ya anak-anakku. Yang halal ini. Jadi halal itu tidak hanya tergantung zatnya saja, tidak hanya makanan itu halal, tetapi ada syarat ini, ada 5 syarat ini. Nah, contohnya apa? Apa contohnya anak-anak makanan yang halal itu? Coba Mbak Lina, contoh makanan halal itu apa saja? Sebutkan. Sayur sawi, Hmm, buah naga, hmm. daging ayam. Ayamnya sendiri, Pak, bukan dari mencuri ya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Satu lagi Terus kira-kira? apa lagi ya? Susu. Nasi, Nasi, bagus. Terakhir, ayo satu lagi coba. susu, Susu. Dan satu lagi dan anak-anakku. bangkai belalang, Betul. bangkai belalang dan ikan. Iya, bangkai belalang dan bangkai ikan itu ternyata halal anak-anakku sekalian. Ya, bangkai belalang dan ikan itu halal. Meskipun sudah menjadi bangkai itu, kalau ikan dan belalang itu halal. Kenapa? Karena ini sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi makanan-makanan yang halal itu
ada dalam surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Pak Irwan tanya, Pak Irwan. Ya, silakan Mbak Retno. Kalau bangkainya sudah, kalau ikannya itu tadi sudah bau gimana Pak Irwan? Apa halal tuh Pak Irwan? Oke, Kan sudah bau Pak. baik. Bagus pertanyaannya tekstual ini. Kalau ikannya sudah bau, bagaimana? Apakah halal untuk dimakan? Ini masuk di kategori yang ketiga nanti, namanya subhat. Nah, termasuk subhat itu hal-hal yang tidak kita ketahui asalnya itu namanya subhat nanti. Ya, jadi kalau menjijikkan, ya sekiranya menjijikkan ya nggak perlulah dimakan karena itu nanti termasuk di syarat haram yang nomor kelima ini membahayakan kesehatan atau jiwa ini. Ya, jadi gitu ya Mbak Retno. Kalau sekiranya itu merugikan untuk tubuh, ketika kita memakannya kita muntah, ya apa boleh buat. Mendingan kita jauhilah meskipun itu halal, tapi kalau manfaatnya bagi tubuh tidak baik ya tidak kita makan. Gitu. Oke, sekarang makanan yang haram. Oh ya, jelas nggih Mbak Retno tadi? Iya Pak, siap. Oke. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya Mbak Wahyu tadi. Nah, makanan yang haram. Makanan yang haram itu karena apa toh anak-anak? Makanan yang haram itu yang pertama adalah bahan dasarnya sudah haram. Seperti kalau kita pernah mendengar kemarin itu gelatin babi. Kita pernah mendengar ya, gelatin babi itu Iya untuk Pak. pembungkus obat itu. Nah, itu banyak yang menjadi perdebatan akhirnya ditemukan sekarang yang halal yang dari rumput laut itu. Nah, yang kedua adalah cara penyembelihan yang tidak sesuai syariat. Misal nih digunakan buat sesajen. Nah, begitu itu akan menjadi haram. Kalau digunakan sesajen atau digunakan disembelih bukan atas nama Allah, ya hewan itu akan menjadi hewan yang haram. Kemudian tidak putus tiga jalannya. Jalan yang ada di leher itu ketika disembelih tidak putus. Jadi ada jalan makan, jalan nafas, dan jalan minum. Itu kalau tidak putus akan menjadi haram. Jadi sangat rumit sekali sebenarnya makanan yang halal dan haram ini. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan harus memahami materi hari ini. Yang ketiga, tercemar oleh unsur haram. Yang keempat, diperoleh dengan cara yang haram. Yang kelima, membahayakan kesehatan atau jiwa. Nah, maka dari itu tadi Mbak Wahyu menanyakan kalau ada mangga, mak ngambilnya dengan cara yang haram, bagaimana? Ini jawabannya Mbak Wahyu ada di nomor 4 ini. Jadi haram hukumnya, meskipun halal, ayam halal, kambing halal, tetapi dengan cara yang tidak halal juga, itu akan menjadi haram. Itu. Terjawab nggih, Mbak Wahyu? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari contohnya. Apa saja contoh dari makanan yang haram? Coba Mas Imam. Halo, Mas Imam. Mas Imam ke belakang Pak. Oh, Mas Imam ke belakang. Sudah kembali? Ya, Sudah. Oke, Mas Imam. Apa saja contoh makanan yang haram itu? contoh makanan yang haram. Darah, Pak. Darah, bagus. Selanjutnya? Daging babi, Oke, daging babi. Selanjutnya? anjing, Anjing. Terus? sama bangkai, Pak. Bangkai. Oke, darah itu haram. Daging babi, daging anjing itu sudah haram dari nasnya. Allah melarangnya karena ada kandungan-kandungan yang tidak baik dari kedua bahan makanan tersebut. Kemudian bangkai, khamr atau minuman keras, yang 5 adalah narkoba. Sebenarnya bukan tanpa alasan anak-anak Allah melarang makanan-makanan ini untuk dimakan kita. Karena memang makanan-makanan ini membawa dampak buruk bagi tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampailah anak-anakku semuanya kita pada kerja kelompok ya. Kelompok 1 ya, nanti ada 5 orang, ada Mas Abid, Mbak Retno, Mas Imam, Mbak Lina, dan Mas Abil. Untuk yang kelompok 2 nanti ada Mas Saifuddin, Mbak Sasil, Mbak Wahyu, dan Mbak Welinda ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama nanti ambil Chromebook. Ini ada di depan, sudah Pak Irwan siapkan. Masing-masing kelompok 1 buah. Yang kedua, lihat video yang Pak Irwan kirim. Nanti Pak Irwan akan mengirim sebuah video yang akan Pak Irwan kirim di Chromebook kalian. Yang ketiga, amati dan putar beberapa kali. Boleh nanti videonya diulang-ulang ya, diulang-ulang sampai kalian paham apa maksud dari video itu. Kemudian tugasnya, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Dan yang kelima, apa hubungan video tersebut dengan materi halal haram hari ini? Oke, bisa dipahami? Bisa Nanti Pak. dipilih siapa ketua kelompoknya dan siapa nanti yang akan menjadi juru bicaranya. Oke, ya, ingat kerja kelompoknya hari ini. Yang pertama, nanti videonya dilihat berulang-ulang ya. Kemudian apa yang kalian temukan nanti dijabarkan. Opo toh, neng video gue enek opo ae. Ya, misalkan kalian ceritakan nanti. Ya. Terus kemudian apa hubungan video tersebut dengan materi hari ini yaitu halal haram. Sudah penasaran dengan videonya? Iya Pak. Iya, Oke, Pak Irwan kirim, silakan Chromebooknya dibuka. Good, ya. Tadi kan ada Samil sama ibunya belanja di toko, ya. Terus Samil
ambil-ambil barang, makanan-makanan olahan, ya. Tadi menemukan daging babi tadi ya, menemukan sosis babi. Nah, dari video yang telah kalian lihat tadi, sudah dicatat tadi poin-poin pentingnya, sampun? Sudah. Sudah. Oke. Silakan kalau sudah nanti dipresentasikan ke depan apa saja yang kalian temukan dan apa hubungannya dalam materi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih berkelompok, silakan kalian kerjakan kuisis ya, kuisis yang Pak Irwan kirimkan di kelompok kalian. Satu kelompok satu saja untuk mengerjakan. Dan kelompok dengan nilai yang terbaik nanti akan ditampilkan pada mading kelas dan di-post di Instagram sekolah nanti fotonya yang terbaik. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan anak-anakku? Ada, Pak. Oke, silakan. Pak, bagaimana jika kita tidak tahu bahwa makanan yang kita makan itu tidak disembelih secara Islam, Pak? Bagus. Ini menjadi masalah memang ketika kita bepergian, apalagi di mayoritas penduduk yang non-muslim ya anak-anak. Maka ini akan menjadi masalah. Misal ke Bali, kita nanti misal ke Bali, kayak Mas Saifuddin ini sering wisata ke Bali ini. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ketika tidak mengetahui makanan itu halal atau haram, maka jalan yang terbaik adalah kita menghindarinya. Yang pertama adalah menghindarinya. Yang kedua adalah kita niatkan bahwa itu sudah kita niatkan bahwa itu sudah sesuai syariat. Seperti itu. Ketika kita ragu, kalau kita ragu dalam hati kita ragu ya, kita hindari. Tapi kita meyakini ya, asalkan itu jelas, artinya jelas adalah daging ayam. Itu halal. Tapi kita tidak tahu cara menyembelihnya bagaimana. Ya, makanya sekarang ini sertifikasi halal itu menjadi penting anak-anak. Seperti itu. Karena ada kemanfaatan ya di balik halal dan ada kemudorotan atau hal yang tidak baik di balik haram. Seperti itu nggih? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, apa yang kalian dapat hari ini anak-anak? Coba dilihat di share screen yang telah Bapak share ini. Coba apa yang kalian dapat hari ini? Coba Mas Imam. Mas Imam, halo? Halo, Pak. Halo. Nah, apa yang kamu dapat? Ya, yang saya hari ini? dapat hari ini mengerti tentang makanan halal. Nah, yang kedua? Kemudian sebab makanan halal menjadi haram. Terus? Kemudian contoh-contoh makanan halal dan juga makanan haram. Bagus, terima kasih Mas Imam. Nah, sekarang kita menuju ke manfaat mempelajari materi hari ini. Coba Mas Saifuddin. Halo, Mas Saifuddin. Apa kira-kira manfaat mempelajari materi hari ini? Dilihat di share screen Bapak. Ya, manfaat mempelajari materi hari ini yaitu 1. Berhati-hati dalam memilih makanan. 2. Mengetahui sebab makanan menjadi halal. 3. Menambah pengetahuan kita bahwa halal haram bukan hanya makanan saja, Pak. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Luar biasa anak-anakku semuanya hari ini. Semuanya hebat, semuanya mengeluarkan performa terbaiknya, ya. Dan mari anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, Pak Irwan berpesan kepada anak-anak, 1, tetap tersenyum, ya, karena senyum adalah ibadah yang paling mudah, yang paling ringan, dan tidak bayar. Tidak modal senyum itu ya, ibadah yang tidak modal. Yang pertama. Yang kedua, tetap menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian, tetap berbakti kepada orang tua kalian, menjadi kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan masyarakat. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Yuk, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih anak-anakku. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu materi tentang Khulafaur Rasyidin dan perannya untuk dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.